Hai teman-teman, sudah tahu tentang siklus air belum? Berikut ini penjelasan singkatnya ya. Air di bumi selalu bersirkulasi dari atmosfer ke bumi loh. Meski prosesnya tidak selalu tampak oleh mata kita, akan tetapi sirkulasi air terjadi 24 jam sepanjang hari dan tidak pernah berhenti sepanjang tahun. Siklus air terjadi dalam 4 tahapan yang berbeda, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi atau penguapan. Secara sederhana, evaporasi adalah proses penguapan yang dialami air dari yang awalnya berbentuk cair menjadi gas. Contoh proses evaporasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu di saat kita menjemur baju. Baju yang awalnya basah dan terkena sinar matahari, akhirnya air yang ada di baju akan menguap dan membuat baju yang tadinya basah kuyup menjadi kering. Contoh lain yaitu ketika teman-teman membuat teh panas atau kopi panas, coba deh teman-teman lihat, akan terdapat uap air di cangkir teh panas atau kopi panas tersebut. Uap air tersebut adalah contoh dari proses evaporasi. Tahapan kedua dalam siklus air, yaitu kondensasi atau pengembunan, adalah proses perubahan wujud dari gas ke cair. Proses alamiah ini terjadi ketika uap air melewati permukaan yang lebih dingin dan berubah menjadi tetesan air kecil. Contoh kondensasi dalam kehidupan sehari-hari. Embun di pagi hari. Ketika malam hari udara dingin, uap air di udara menyentuh permukaan yang dingin seperti daun atau rumput. Uap air itu mendingin dan berubah menjadi tetesan air kecil yang kita sebut embun. Awan. Uap air di udara naik ke langit dan bertemu udara yang lebih dingin. Uap air itu mendingin dan berubah menjadi tetesan air kecil yang membentuk awan. Semakin banyak tetesan air itu terkumpul, maka kita akan melihat awan menjadi semakin membesar. Lalu tahapan ketiga dalam siklus air yaitu presipitasi. By the way, apa sih presipitasi itu? Dalam siklus air, fase presipitasi terjadi setelah kondensasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair, contohnya hujan, maupun padat, contohnya salju. Tahapan keempat dalam siklus air yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Adanya proses infiltrasi ini yang memungkinkan tersedianya air tanah meskipun saat sedang musim panas. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan penyaringan menuju air tanah. Coba deh teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini untuk memahami proses infiltrasi.
Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan singkat tentang siklus air. Kamu boleh kok share video ini ke teman-teman kamu yang lain, supaya sama-sama memahami mengenai siklus air yang terjadi di bumi. Jangan lupa like video ini juga ya. Sampai jumpa.